Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Nursyafitri, saya dari SMA Negeri 18 Garut, dan saya berasal dari Kabupaten Garut. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, menurut bentuknya, hukum dibagi dua. Yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan sistem hukum yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang hukum tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu sebagai konstitusi negara yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Kepres atau keputusan presiden. Keputusan presiden menjadi instrumen hukum eksekutif yang memainkan peran penting dalam pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP mengatur hukuman pidana dan menjadi landasan bagi penegakan hukum di bidang pidana. Selanjutnya ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma ataupun peraturan yang tidak tertulis yang sudah digunakan warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang saya akan berikan adalah moral dan etika. Moral dan etika yang berkembang di masyarakat sangat memengaruhi norma sosial dan praktik yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Nah, hal itu pastinya sudah menjadi kebiasaan di dalam sebuah masyarakat dan pastinya harus dipatuhi agar tidak menjadi sebuah masalah. Nah, menurut kalian penting gak sih hukum itu? Hukum tertulis dan tidak tertulis itu menurut saya penting, sama-sama penting dalam masyarakat karena akan membantu menegakkan ketertiban, melindungi hak-hak dan kebebasan individu, serta memberikan kerangka kerja bagi sistem hukum. Nah, itu materi yang bisa saya berikan tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.